Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem sedulur Amar, Semar dimanapun Anda berada. Saat niki kula karawan salah satu murid kinasih dari Babe Sleng, Mas Sigit Arianto. Wilujeng Mas. Pangestunipun Mas Amar. Waduh, pangestu. Iya no, ini kan. Kudune kula sing minta pangestu kalih jenengan. Kasunyatane kan dalam napa nggih dalam nyerep ngelmune Babe Pedalangan kan langkung dangu jenengan. Perkara suwe karo ora tergantung jane. Masing-masing orangnya. Tergantung. Walaupun kula niku mung 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun saat itu kebetulan saya menangi masa-masa Bapak mendapat julukan Sleng. Wah. Ya. Dalam 3 tahun tersebut Mas Sigit mengalami proses Babe Warsino Sleng mendapatkan kata Sleng. Iya, itu yang mendapatkan, yang menjuluki penonton sendiri. Penonton sendiri, bahkan saya itu masih SMP kelas 3. SMP kelas 3. Tapi kan kalau malam minggu Pak Suhar, Pak Arjanto kan pulang ke Om saya. Juwiring. Ya. Terus saya diajak nonton. Saat itu saya menyaksikan ketika di alun-alun Sukoharjo itu pemuda-pemuda itu menjuluki Ki Warsino Sleng, Dalang Sleng gitu. Itu atas inisiatif dari penonton. Babe tidak mencari-cari. Tidak mencari. Makanya awet julukane karena ora digawe-gawe. Oh. Biyen niku Babe niku sak meter rambut gondrong. Potongane. Gondrong. Terusan memang lagune rock. Besi tua. Wah. Jadi ikonnya niku nggih. Angger wis sing ngedram Mas Tunjung Kartosuro, Mas Memes sing buat angger trek dinding ning lumonem luro ciluro mau luro ciluro. Niku garapan napa niku Mas kalau boleh tahu? Besi tua. Oh, besi tua. Aku ini pedagang besi tua. Dari peniti sampai kapal bekas aku punya. Jadi wah wis ngeri. Wah wis cara-carane upama saiki wis gempar nggih. Gempar sekali. Itu zaman biyen Babe wis ngeren semen lagu kaya ngono kuwi. Di antaranya Besi Tua, Sawan Kamahina, India gitu. Sawan Kamahina, yes. Luro ciro lu cici luro ci nemo nem pipi nemo pat luro ci niku nggih. Tapi untuk Babe itu intronya beda sendiri kalau lihat ini. Nene rolo nem rolo tak dalali. Ada perubahan tak dandut. Itu nah baru mlebu intro. Zaman semono sing ngendang Pak Mariono kuwi. Wah, Cak Mariono dahsyat. Saksi hidup juga nggih. Demung Nyambi Jaipong. Nah, bisa dikatakan nggih sedulur-sedulur bahwa Mas Sigit ini juga salah satu orang yang melihat secara langsung dan merasakan secara langsung perjalanannya Babe Sleng sampai semelejit ini namanya Sleng di muka umum nggih. Menyaksikan dan memang dulu itu Babe itu dalangnya masih muda. Nggih. Masih muda ganteng sisan. Wah. Piye sing ora cewek-cewek do. Nah, kuwi. Masih muda, ganteng, iringannya kreatif, inovatif. Kayak era-era tahun 94 95 ini ono garapan sithik wis wong wis wow, wis booming. Dulu itu sini yang garap iringan Pak Bono. Padahal Pak Bono yo lagi muncar-muncare dadi wah. Gampangane Bapak lagi merintis yo meh munggah, Pak Bono lagi seneng-senenge dicintai garapan oleh kaum seniman. Ya, terus betul. Satu zaman dan beriringan. Gampangannya kan seperti waktu Suwargi Abah Tegal dengan garapan Pak Dedek. Ya. Itu juga Bapak Warsino Sleng juga kali Pak Bono niku udah dengan Pak Bono. Pak Bono itu udah seperti eranya Ki Indus dan Pak Dedek nggih mungkin. Ya, itu kan yang kita yang nggak tahu kan besok komposer siapa lagi yang
bisa mendampingi seorang dalang itu kita penting ini buat di Amar. Karena posisinya strategis di Solo, dikelilingi komposer-komposer, baik komposer tari, wayang dan lain-lain. Mungkin kesempatan emas nek PKU kita komposer kae sok ben sing iso ngangkat booming wayangan eraku. Niku nek iso apa ya iso tanggap mungkin sangat mendukung dengan karya-karya Mas Amar nanti. Kan nggak bisa nggak bisa dipungkiri bahwa peran seperti komposer, seperti ahli sanggit itu juga secara nggak langsung menunjang sosok dalang niku toh Mas. Untuk zaman sekarang sangat menunjang karena katanya Babe tadi kan wayang sumben iki beda. Ketika entertainment semuanya ditata, ada penyusun naskah, ada penata iringan, tim kreatif dan lain-lain. Walaupun semuanya tadi sumbernya dari dalang. Tapi iki iso ngenteng-ngenteng ke dalang dan memberi apa ya membuka kekreatifan dalang. Aku gawe ke iringan iki pasrahke wong. Orang tersebut mau buat gawe. Terus sampean kok gur moji nek ditambahi mau luroji ngono piye? Nah, itu nanti akan ada penambahan dari dalang sendiri. Itu lebih masuk. Iki nek iringan ladrange semene gur tangguh metu wayang loro kedawan Mas. Nggak sing tahu kan Anda. Orang rong ramban pisan wae tak ketoke yo. Nah, itu nanti mungkin Mas Amar akan ketemu komposer yang cocok. Satu match. Oke Mas, monggo. Kan ada komposer sing ora enak ngene diketok. Ada gitu. Nggih. Tapi mungkin nanti ada. Jadi ya wayangan masa depan entah itu nanti besok itu klasik tapi digarap lagi atau gimana saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas untuk rambatan itu paling enak klasik digarap. Paling coro budune mencari aman lah. Nggih. Daripada membuat konsumsi yang belum bisa diterima secara luas, luwung sing wis enek ning digarap. Itu Pak warnanya mirip-mirip dengan Pak Bono misalnya talu pelok. Itu terus nanti bisa membuat sendiri kabor dikei vokal. Ya. Terus kados ayat 6 kayak vokal. Sebabnya apa kok ayat 6 dikei vokal sindene menembang menora dolanan HP. Itu salah satu hal kecil nggih, alasan kecil nggih. Golek kur-kur terus sing ora kur-kur serpek. Gitu. Baik, nggih. Jadi secara nggak langsung kan sangat membantu dengan dalang seperti masanya yang saya tahu seperti Pak Deanem dengan Pak Suwito Radio, seorang komposer. Lajeng Babe Sleng dengan Pak Bono. Terus Abantos dengan Pak Dedek. Babe itu dengan Pak Lukas juga pernah loh. Nate Pak Lukas Danasporo. Wah, nggarap ke Jengkaran karo Budalan. Ya memang peran pendukung itu sangat ya nggak iso diandalkan nggih Mas. Dalam arti untuk menunjang sebuah pakliran yang durasinya lama dan mungkin penonton pun juga wayan. Aku pengen nonton goro-goro, aku pengen nonton jejeran lah. Mungkin dari garapan tersebut bisa menunjang dalang ben penonton ini nonton utuh itu ya Mas. Nah, iki. Memang dalang itu kan gampang-gampang angel. Nggih. Ya ono sing seneng goro-goro, ono sing seneng lakon dan kita sebisa mungkin roto keduman kabeh lah. Keduman kabeh. Makanya peran serta komposer penata iringan juga penting. Penata naskah juga penting walaupun tempuke gawe ora dienggo persis. Nggih, baik. Heeh. Ya nggo referensi nggih mungkin nggih Mas. Nggo referensi. Soalnya wong gaweke naskah ketika dibaca persis tuh napase sing gawe naskah karo napase dalangan dawane beda. Nah, itu nanti kan yang menyempurnakan dalangnya sendiri. Jadi yang membuat naskah itu nggo ancer-ancer aja. Itu yo ngentengke pikire dalang. Ya bebane gen rada suda. Nggih, dulu Babe itu penyusun naskahnya Pak Sridadi Kartosuro. Oh, nggih, Suwargi Pak Sridadi. Topi Topi Pak Tino Sidin. Kacamata terus niki jenggot. Wah, itu naskahnya top luar biasa.
waktu greget dalang lakon Semar Boyong itu ya naskahnya dari Pak Sridadi Kartosuro itu. Bapake Mbak Paksi. Nggih. Nah, itu wah luar biasa naskahnya. Zaman semono ya wis gampangane cara gampangane wis ngalah-ngalahke lah. Nggih. Iso wani tanding ngoten nggih. Dan itu tiap malam Pak Sridadi pasti ikut dalam pementasan, nunggoni babe di belakang. Sambil apa ya ngoreksi, terus misalnya babe membutuhkan cakepan dandang gulo atau tembang opo yang disesuaikan eventnya, Pak Sridadi langsung buat belakang cepet sekali langsung jadi diberikan kepada Mas Rohmat, penyimpingnya Mas Rohmat. Oke, Pak. Nah, niki wau Mas Sigit sedikit mencuplikan masa lalu Mas Sigit sing nate nyantrik di sini dan masa lalu garapan atau wayangan model Pak Warsino yang zaman dulu lah. Kebetulan kan kula yo pengen tahu lah cerita-cerita yang mungkin menurut saya itu sangat berharga sekali karena pada saat jaya-jayane Babe Sleng itu kan saya belum ada tuh Mas. Baru ada saya kan pas Abah Terus Suwargi sing pas munggul lah. Mungkin ada hal menarik nopo pengalaman Mas Sigit nopo yang masa lalu dalam ngawulo ten Pajang dan ada kisah bagaimana monggo. Yang jelas pengalaman saya itu ikut di sini itu sangat tidak bisa diukur dengan kata-kata, tidak bisa diukur dengan tidak ternilai lah harganya. Nggih. Ini sangat mendoktrin saya karena sampai ketika lulus SMP saya langsung di sini. Ketika lulus SMP saya di sini ikut Babe. Di sini saya nyantrik. Memang Babe tidak memberi pelajaran teknis. Suluk ini dalang sabetan ini. Enggak. Tapi yang ditekan Babe iki dalang ini iso keterima. Duh, carane pun pripun Mas? Dulu sak omah ngundange Mas kabeh, Mas No. Mergo tiru-tiru Mas Gombloh. Nah, Mas Gombloh iku sing. Ya kudu iso nyawiji karo alam ngono. Kita harus saling menghormati dengan alam. Mula sok sering dijak laku lah carane. Nggih. Babe itu kalau tidur di luar. Ning Jaban Gendeng. Sebelah kene iki nggawa kasur tikar kayak kasur tipis, kasur lantai kuwi nggo radio. Nah, wis ngancani. Tiap malam ngono kuwi. Tapi engko nek anggere aku tangi ngono Babe wis ora ono. Jadi jam 3 lebih itu pasti masuk. Setengah 4 masuk. Itu tiap malam kalau enggak mayang itu pasti. Sampai Babe itu pernah cerita kena paru-paru basah apa. Oh, nggih karena mergo kena embun. Kena nggih sampai nggih pernah nanti kok bisa awal nganti gampangane yen bapak ngendika ki nganti kowe urung ngrasake apa-apa aja mandeg gampangane kan ngoten to Mas. Ya mungkin bapak nganti kena paru-paru basah kan nggih karena saking mempenge mungkin nggih dalam arti mempenge laku tidak hanya turun ning jaba tapi apalagi Mas mungkin kungkum sing jelas tuh rutin nek ora pae prais wengi budal kungkum pokoke kudu aku ora iso pisah karo banyu gitu powerku anggere jegur banyu seger aku seneng nggih suatu saat kan males ning Cokro males ning Pengging males dadak ning Hotel Agas kok ten hotel malahan wis ning kolam renang lah nggih kan kolam renang hotel mbuh biyen dalan supaya ning kono mung dilok tok seret ora ket nang gur sak ipi-ipi nggih gampangane gur mak nduk gur sak ngene heeh kan mungkin dipandang sing bersih dan akeh wong sing ora ngerti kan Babe terkenal akeh wong sing paham ki Warsino Sleng di Hotel Agas jegur tok ning kolam wis balik ngono iki wis sehat aku tapi itu dengan tidur di luar langsung neng langit peristiwa itu bagi saya alam menunjukkan itu kisah cerita membuat gunungan besar itu Mas Amar. Oh jadi sempat ada karyanya Babe sing pada zamannya yo wis mengisi warna kesenian termasuk membuat kayon gede niku. Kayon gede karena dia beliau Babe itu seperti dibawa oleh orang besar dua gitu loh.
Nggih. diberitahu posisi Pajang daerah sini, iki tempatnya ini tempatnya ini, tempatnya ini, orang dua memberitahu gitu. Dan niku Mas Sigit ya ngerti kok apa ya masa-masa niku melu apa ya ngunangi kejadian niku. Oh, kalau saya nggak ngunang itu kan peristiwa Waktu sebelum peristiwanya Babe Babe. sendiri ya di sini. Tapi kan saya nggak tahu yang mendapat peristiwa spiritual itu kan Babe. Iya. Kalau saya kan mau ngancani itu. Ya sekono Kresna aku Udawa. Ya, Kan ini. Sing dijak begawan ke Sawa Sidi kan Babe didudui ngene, dek. Sehingga ketika dua orang besar tadi yang memberitahu Babe peta tentang Pajang ini diaplikasikan, dibuatkan pesen gunungan gede loro. Oh, zaman semono ya kuwi wis ngedape-dape nggih Mas. Wah, gek Prodo Mas yang membuat Pak Pardi Suparjo. Suparjo. Nah, itu langganannya Babe itu. Wis, terus dipakai untuk wayangan Gregedalang, dikai kembang melati ngono pikir itu. Dikalungi kembang melati kayone. Iya. Wah, Sampai hal seperti itu pun Babe sangat teliti nggih Mas. teliti. Dalam arti bukan mencari bukan mencari nopo nggih pangalembone, tetapi memang apa yang dilakukan Babe iki secara nggak langsung awake dhewe iki kaya merasa wah ini dalange anu ki istilahnya apa ya wibawane ini lho Mas mungkin ya. Apalagi dulu kan pentasnya di pegelaran Keraton Surakarta, Niku dekade 995 Gregedalang. nggih. 95 memperingati 50 tahun Indonesia merdeka tahun 95, dan itu bentuk aplikasi terima kasih Babe terhadap Ya, alam spiritual juga nih. yang memberitahu peta tempat tinggalnya, terus diaplikasikan bentuk dua gunungan besar tadi. Perlu ditiru itu Bapak Bien kok iso menemukan langkah-langkah kreatif, tidak hanya bab orjen dan lain-lain, tapi lakon-lakon wayang Bapak Bien juga termasuk kendel.